Halo kawan-kawan, baik lagi bersama gue Imam, tutor sejarah kalian di Alternativa Project. Pada video ini, gue bakal membahas tradisi Hindu Buddha di Indonesia. Oke, tepatnya sih di Nusantara ya, karena kalau kita melihat konteks kurun waktu ya memang Indonesia belum ada. Jadi ini hanya untuk metafora aja. Nah, materi ini sebenarnya akan menjadi awal banget ya ketika kita melihat proses periodisasi sejarah di Indonesia. Khususnya kapan sih sejarah itu dimulai. Kalau kita pakai misalnya klasifikasi pembedaan bahwa sejarah itu dibedakan menjadi prasejarah dan sejarah kayak gituan. Itu kan gue pernah bahas ya tentang itu, bahwa sejarah ini meliputi masa lalu manusia ketika telah mengenal tulisan, sedangkan prasejarah ini adalah masa lalu manusia ketika belum mengenal tulisan. Oke, berarti kalau kita bicara sejarah Indonesia, maka itu akan diawali oleh tradisi Hindu Buddha yang notabene memang pertama kali memperkenalkan gagasan ya tentang aksara itu di Nusantara kayak gitu. Oke, mungkin sambil gua tulis ya, ini gua akan ngomong aja kayak gitu. Kita lihat ya bahwa periode tradisi Hindu Buddha di Nusantara ini mengawali kehidupan sejarah, atau ya bisa kita bilang ketika sejarah di Nusantara ini mulai diaktualisasi dalam bentuk catatan tertulis. Ya, meskipun tidak menggunakan kertas ya, ya berupa yupa ya pada waktu itu, atau pertama kali kita lihat tuh melalui prasasti Yupa di Kutai Kartanegara. Tapi ini udah menunjukkan bahwa kita tuh udah punya peradaban yang maju kayak gitu. Telah terjadi akulturasi antara budaya India dan budaya Indonesia atau budaya lokal ya. Selain ini menjadi penanda Indonesia masuk ke dalam masa sejarahnya. Nah, kemudian di sini gue akan membahas secara umum ya. Bagaimana sih tradisi Hindu Buddha itu nanti berkembang? Kemudian bagaimana ini mempengaruhi atau berakulturasi dengan budaya lokal. Nah, itu akan kita bahas. Selain kita membahas tentang awal perkembangannya serta ya bahwa tradisi ini menandakan Nusantara masuk ke masa sejarahnya. Ya, itu juga nanti akan gue bahas mengenai tapi ini berlanjut ya secara progresif videonya. Ini akan membahas tentang juga kenapa sih akhirnya tradisi ini kemudian mengalami guncangan ketika terjadi infiltrasi Islam di abad ke abad ke 11 ya sampai ke 13, yang ini nanti menyebabkan keruntuhan ya tradisi dan juga sistem politik kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada sekitar abad ke-15 dan abad ke-16. Ini bisa kita lihat banget sih nanti ketika kita melihat keruntuhan dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Nah, kemudian yang tadi gue bahas ya, gimana sih tradisi ini bisa berkembang? Padahal ya kalau kita lihat secara arkeologis, orang-orang Nusantara ya atau orang-orang Indonesia yang menempati wilayah yang sekarang itu sebenarnya udah memiliki tradisi sendiri gitu loh. Ya kan, tradisi ini udah berkembang jauh gitu kan. Bahkan kalau kita menyeret ke waktu yang lampau, orang India dan orang Cina pun kan udah melakukan kemitraan dengan orang-orang Indonesia tuh sekitar 2000 tahun lah. Kalau kita melihat buku-buku ya yang ditulis oleh sejarawan Indonesia yang bahas tentang ini kayak gitu. Nah, ini kita bahas gitu. Nah, kalau gua sendiri sih ya nggak ambil pusing sih. Ini kita ngelihat dari sisi geografis gitu. Yang tadi gue bilang ya, kita akan melihat bagaimana sih akhirnya kok bisa berakulturasi antara Hindu Buddha dan kebudayaan lokal. Ya, meskipun kita melihat nanti bahwa kebudayaan Hindu Buddha itu nggak ditelan habis, lebih ke ada proses penyaringan yang cocok atau klop ya sama orang-orang kita nih pada waktu itu. Jadi nggak semuanya diambil. Itulah nanti yang kita sebut akulturasi, bukan asimilasi, atau bukan malah yang kita sebut mungkin ya penjajahan budaya gitu ya. Budaya Indonesia itu dibentuk misalnya Hindu Buddha aja, nggak kayak gitu, ya kan? Ada budaya yang kita sebut sebagai local genius, ya kan? Yang itu nanti memfilterisasi budaya-budaya dari luar. Bahkan ketika Islam masuk nanti di abad ke 11 ya, maksudnya berkembang lah. Kalau masuknya itu nanti ada perdebatan teorinya lagi, tapi berkembang di abad ke-11. Oke, gue akan menjawab ini dalam perspektif geospasial dulu ya. Ya, meskipun ada berbagai teori ahli Indonesia dan Belanda yang menjelaskan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini, yang nanti akhirnya berkembang menjadi tradisi yang cukup panjang, ratusan tahun, dan menyisakan berbagai peninggalan, baik itu sistem sosial, sistem politik, dan misalnya secara mitologis gitulah ya kan, yang keyakinan-keyakinan sifatnya tradisional di orang-orang Indonesia. Kita lihat dari segi geospasial. Kalau kita lihat di sini kan, secara geografis kita melihat bahwa Nusantara uh, ini berada pada posisi silang antara kebudayaan India dan kebudayaan Cina. Ini kalau kita melihat misalnya dari segi peta ya, kedatangan orang-orang Cina dan orang-orang India di Nusantara. Ya, ini sih nggak terlepas dari misalnya kemitraan yang tadi gue bilang ya, bahwa
Oke, kita bahas gini misalnya. Hindu sendiri di India itu sudah berlangsung sekitar 2.500 tahun, teman-teman. 2.500 tahun sebelum Masehi. Bahkan itu sebelum penanggalan Masehi ya, yang dimulai ketika Yesus Kristus itu dilahirkan ya. Hitungan kan kayak gitu. Ya kan, dan dengan Cina itu ada buku yang membahas tentang bahwa kemitraan Indonesia dengan Cina 2000 tahun. Itu ditulis oleh Profesor Liang Liji ya kan. Itu menjelaskan bahwa kita tuh udah punya hubungan dengan Cina sekitar 2000 tahun. Artinya apa? Proses internalisasi agama ini nggak berlangsung instan, ya kan? Artinya ini berlangsung selama ratusan tahun sebelum keyakinan dan tradisi itu akhirnya mengakar di Indonesia, kayak gitu. Ya jadi kalau kita lihat tadi ya secara geospasial itu, ya ini memungkinkan banget gitu kan. Ada pertukaran budaya antara Indonesia dengan Cina ya, dan juga India. Kalau kita ngeliat misalnya proses kemitraan yang sudah berlangsung lama kayak gitu. Ini bisa kita lihat di beberapa tempat ya, bahwa kita itu misalnya di Sumatera dan Jawa ini kan terlihat banget kan bahwa peradaban Hindu-Buddha itu kental banget nih di dua kepulauan ini. Ya ini impact langsung. Ya ini dampak langsung dari salah satunya ya adalah perdagangan yang cukup panjang dan masif antara India dan Cina, kemudian apa terjadi di Nusantara kayak gitu. Jadi dua kepulauan ini ya menurut gua ya, ini ya mempunyai interaksi yang cukup besar ketimbang misalnya kepulauan-kepulauan lain di Nusantara pada waktu itu ya, misalnya kayak Kalimantan, Sulawesi, yang memang secara geografis mereka tuh terisolir dari perdagangan pada waktu itu ya, ketika misalnya tradisi Hindu-Buddha itu berkembang. Bahkan kalau kita lihat ya, yang tadi gue bilang, meskipun kita melihat Kutai Kartanegara itu sebagai bukti awal masuknya tradisi Hindu-Buddha ini, tapi dia nggak berkembang cukup pesat kayak gitu. Kerajaan-kerajaan Hindu di Kalimantan, Sulawesi, bahkan mungkin agak jauh lagi ke Papua, Maluku segala macam itu nggak terlalu terdengar. Meskipun mitos-mitos terkait itu ada, ya kan, misal asal usul orang di sana gitu kan, ada tuh misal asal usulnya kan, kayak misalnya lahir dari telur lah, atau misalnya ketemu misalnya lembut, siluman segala macam itu ada di sana yang sifatnya berhubung dengan Hindu-Buddha. Tapi secara legitimasi, secara kehidupan dan peradaban itu hanya berkembang di Sumatera dan Jawa. Itu terlihat dari kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu. Bahkan kalau kita lihat ya, bahwa Sumatera dan Jawa ini menjadi pusat dari pengajaran ajaran agama Hindu dan Buddha. Ya kalau di Sumatera itu kita bisa lihat dari Sriwijaya ya. Sriwijaya itu menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha gitu kan. Sedangkan di Jawa kita bisa melihat bahwa kehidupan agama Hindu dan Buddha itu berkembang banget dengan banyaknya candi-candi ya kan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melambangkan pemujaan, melambangkan kekuasaan seorang raja Hindu dan Buddha itu sendiri. Itu yang membuktikan bahwa ya peradaban ini besar banget gitu. Peradaban ini mengakar jauh kayak gitu. Nah, kemudian kita ini ya akan mempelajari misalnya konsep agamanya gitu kan. Ini kan penting banget nih. Masa tiba-tiba kita langsung bahas misalnya tradisinya tanpa kita memperhatikan konsep agamanya juga kayak gitu. Nah, dalam konsep ini ya, gue akan mengawali di Hindu dulu ya. Secara konsep umum, sorry agak agak kepleset ya. Secara konsep umum kita melihat bahwa ajaran agama Hindu tuh menjelaskan tentang politeisme. Kemudian ada konsep catur warna ya, atau yang biasa kita kenal dengan sistem kasta. Kemudian ada karma, dan juga ada reinkarnasi kayak gitu, ya kan. Nah kemudian kita lihat nih Hindu sendiri pun punya pegangan ya, kayak gitu. Pegangan gitu ya. Pegangan ini kan yang kemudian kita anggap sebagai, atau kita sebut sebagai kitab suci lah, kayak gitu. Nah ini di Hindu sendiri punya kitab suci yang bernama Weda, ya kan. Weda sendiri ini dianggap sebagai, bukan dianggap ya mungkin, tapi dimengertikan sebagai kumpulan karya sastra kuno yang bersumber dari wahyu Tuhan. Kayak itu. Tuhan dalam konteks ajaran Hindu memang digambarkan politeisme ya. Kayak gitu. Atau ya kalau kita lihat di sini Tuhan itu divisualisasi memiliki peran yang dibagi-bagi dalam kekuasaan dewa-dewa. Kayak gitu. Setidaknya di Hindu sendiri itu kekuasaan dewa itu terbagi menjadi 3, yaitu Trimurti, kemudian Trimurti ya. Itu nanti Trimurti itu kan konteks umumnya ya, yaitu melambangkan 3 dewa besar, yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahma. Kayak gitu. Nah, Wisnu, Siwa, dan Brahma ini sebenarnya ya kalau kita merujuk ke Weda tadi kan, ini kan akhirnya
sebenarnya merepresentasikan dari satu kekuatan, ya kan, atau suatu kuasa Tuhan yang dalam ajaran agama Hindu itu disebut sebagai Brahman. Jadi Weda ini dianggap sebagai karya sastra ya. Ya sebut karya sastra karena memang isinya pemujaan gitu kan. Isinya pemujaan atau syair-syair tentang pemujaan terhadap Tuhan yang direpresentasikan kepada Brahman itu tadi. Ya ini beda ya, Brahman dengan Brahmana itu beda. Ya kan, Brahman itu konsep tunggal Tuhan dalam ajaran Hindu. Tapi kalau kita lihat ya yang tadi bilang, karena ini menganut politeisme, maka Tuhan itu kemudian perannya dibagi-bagi kan berdasarkan dewa-dewa itu. Ya kan, yang tadi gue bilang Trimurti, yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahma. Kayak itu. Kemudian pada sistem sosial ya, kita melihat bahwa Hindu itu mengenal sistem kasta ya. Kayak gitu. Nah ini agak menarik sih kalau kita bahas kasta dalam ajaran agama Hindu kan. Kasta sendiri ya, sorry. Kemudian didefinisikan sebagai pemisahan, ya pemisahan atau segregasi lah dalam bahasa sosiologinya di dalam masyarakat. Ini awalnya ya dalam sejarah yang kita pelajarin, itu nanti belum kita pelajarin. Sejarah yang akan kita pelajari tentang antropologi India ini sebenarnya memisahkan keturunan Arya dan Dravida, ya, atau ini memisahkan antara keturunan pendatang dan keturunan pribumi. Jadi Arya ini kan pendatang, sedangkan Dravida ini pribumi. Nah tujuannya awalnya memang untuk itu. Cuma nanti dalam konsep agama ini menjelaskan bahwa kasta itu bukan hanya sekedar pemisahan sistem sosial, tapi ini punya nilai spiritual. Ya, nilai spiritual adalah memisahkan peran berdasarkan pewarisan dalam masyarakat. Dalam gambaran Hindu, ya kan, ini sebenarnya berhubungan banget dengan konsep reinkarnasi dan karma. Kayak gitu. Jadi kenapa kita misalnya lahir dalam kasta yang lebih rendah, itu karena kita melakukan perbuatan jahat misalnya di masa lalu. Kayak gitu. Dan begitupun ketika kita akhirnya mungkin ada di kasta ksatria ya, atau misalnya jadi bangsawan, raja, terus tentara, itu karena kita melakukan kebajikan di masa lalu. Kayak gitu. Kemudian kita lihat juga ya dalam ajaran Hindu ini mengenal aliran agama yang kemudian diklasifikasikan menjadi Vaisnava, Saiwa, Sakta, dan Smarta. Nah, percabangan ini ya kan, ini berkaitan banget dengan pemujaan yang eksklusif. Gitu. Artinya apa? Enggak semua dewa-dewa dalam ajaran agama Hindu itu disembah secara konkret. Kayak gitu. Jadi aliran-aliran seperti ini ya, Siwa, Vaisnava, ya kan, Siwa, kemudian Smarta dan Siwa, Smarta, dan ini ya, Sakta ini dikhususkan itu untuk dewa-dewa tertentu. Kayak gitu. Misalnya pada ajaran Vaisnava, ya Vaisnava ini mengkhususkan kita untuk memuja secara khusus Wisnu. Ya kan. Sedangkan pada Saiwa ini dikhususkan untuk memuja Dewa Siwa. Kayak gitu. Kemudian pada ajaran Sakta ini dikhususkan untuk memuja Dewi Sakti, atau ini kayak ibu dari para dewa lah. Kayak gitu. Nah ini beda nih kalau dalam konsep Smarta. Nah Smarta justru adalah antitesis dari ketiga yang tadi. Ketika Vaisnava itu terkhusus pada Wisnu, Saiwa itu terkhusus pada Siwa, kemudian Sakta pada Dewi Sakti. Nah Smarta itu lebih kepada konsepsi universal bahwa tidak ada percabangan kayak gitu. Justru orang-orang yang nanti misalnya beraliran Smarta kayak gitu, itu justru menyembah ketiganya, bahkan dewa-dewa lain mungkin seperti Ganesha, ya kan, Baruna, kemudian Dewa Dharma, dan lain segala macamnya. Kayak gitu. Kemudian kita berlanjut ya pada konsep ajaran Buddha yang sebetulnya ini bermula pada abad ke-4 sebelum Masehi ya. Ini dianggap sebagai kritik sih, atau antitesis dari ajaran agama Hindu yang dianggap sudah menyimpang pada waktu itu. Pertama kita akan menekankan pada ini ya, miskonsepsi tentang Tuhan, kemudian kehidupan samsara, konsep karma, sama seperti Hindu ya, konsep karma itu ada, dan juga nanti ada reinkarnasi. Nah kemudian kita lihat ya, berbeda dengan ajaran Hindu yang memiliki konsep ketuhanan, dalam ajaran Buddha itu nggak ada. Kayak gitu. Ajaran Buddha itu nggak memposisikan sang Buddha ya, atau Siddhartha Gautama itu sebagai Tuhan, melainkan perantara yang mengkhotbahkan dharma atau kebaikan itu. Inilah yang kemudian kita lihat dalam ajaran Buddha, ini dikenal dengan istilah berserah diri. Nah kita ya melihat ini dari ini ya, misalnya dari kitabnya nih yang udah gue tulis yaitu Tripitaka. Nah Tripitaka itu mengajarkan tentang aturan, cara, dan pandangan kita melepaskan diri dari samsara atau kehidupan terkait dengan hawa nafsu dunia.
Kayak itu. Ini kemudian akhirnya direpresentasikan menjadi 8 jalan kebenaran. Semisalnya berpikir benar, berucap benar, ya kan, kemudian berbuat benar. Ya itu misalnya konteksnya di situ. Kemudian juga kita lihat ya, dalam ajaran Buddha terdapat aliran yang mengklasifikasikan diri menjadi Hinayana dan Mahayana. Nah, perbedaan mendasar dari keduanya terlihat dalam implementasi ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Kayak gitu. Jadi ada ajaran yang itu sifatnya eksklusif dan universal juga, kayak gitu, dalam ajaran agama Buddha, kayak gitu. Ya untuk menjelaskan lebih lanjut ya terkait Mahayana dan Hinayana, itu nanti kita akan bahas di peradaban dunia kuno lah, kayak gitu. Kita akan bahas tentang Buddha secara khusus nanti, kayak gitu. Nah, kemudian kita akan melihat persamaannya, kayak gitu. Jadi ada persamaan dalam pandangan konsep agama ya antara Hindu dan Buddha, yaitu ya reinkarnasi, kayak gitu. Kita akan bahas tentang reinkarnasi di sini, kayak gitu. Nah, reinkarnasi itu apa sih, kayak gitu kan? Nah, ini gue gambarin dulu bentar ya. Ya segitiga. Nah, gua gambar segitiga terbalik ini untuk ngegambarin persepsi penyempitan hingga perluasan, kayak gitu. Ya, oke. Gue tulis dulu. Bentar. Ya, oke. Sambil ngomong aja ya. Ya, pertama kita lihat ya bahwa konsep reinkarnasi itu sebenarnya terhubung dengan konsep karma yang dikenal juga dalam ajaran Hindu dan Buddha. Kayak itu aja, persamaan bukan satu ya, tapi mungkin dua dan juga mungkin bisa beberapa. Kayak gitu. Itu tergantung sudut pandang kita lah dalam melihat kajian agamanya. Kayak gitu. Kita pernah kenal ya istilah kayak ini, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, ya kan? Atau kita balik lah, apa yang kamu tuai itu yang kamu tanam. Nah, ini sebenarnya kutipan ini justru berawal dari konsep karma dalam ajaran Hindu dan Buddha, kayak gitu. Ini sebenarnya akan mempengaruhi jalan ya manusia menuju nirwana atau surga itu sendiri, ya kan? Atau justru penebusan dosa dalam lingkaran reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu nggak sesimpel yang kita gambarin, misalnya kita hidup kembali terus jadi apa gitu kan. Itu nggak seperti itu. Itu ada sistemnya, kayak gitu. Ada sistem yang dalam ajaran agama Hindu dan Buddha itu ya berpengaruh banget dengan karma, kayak gitu, ya kan. Misalnya kita lihat di sini ya. Gue pernah tonton ya, mungkin kalian juga pernah nonton ya. Misalnya dalam mitologi keras sakti gitu ya. Itu kan ada tokoh namanya Patkai. Nah, Patkai itu kan tadi kan jenderal di Kayangan ya, atau jenderal di tempat para dewa itu kan. Nah, tapi dia melakukan dosa kayak misalnya melecehkan perempuan, ya kan, terus berlaku nggak senonoh sama dewi-dewi di sana. Kemudian akhirnya dia di kemudian hari meninggal, kemudian dia bereinkarnasi menjadi babi, kayak gitu ya. Siluman, bahkan jadi siluman babi, kayak gitu. Ini sebenarnya menggambarkan konsep yang tadi gue bilang tentang karma itu sendiri yang berpengaruh terhadap reinkarnasi, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin ya, alam dunia ini ya, ini yang gue gambarin ya, tolong perhatiin nih baik-baik di warna biru dan merah ini, itu terbagi menjadi 3, yaitu dunia roh, dunia roh dan nirwana, kayak gitu. Ini sebenarnya apa? Ya sebenarnya tujuan satu, yaitu jalan menuju nirwana. Ya cuma nanti kan dalam hal itu kan nanti yang gue bilang ya, itu ada konsep samsara dalam ajaran agama Buddha ya, misalnya itu menjelaskan bahwa kita tuh terikat sama nafsu duniawi, gitu. Jadi sebenarnya apa? Jalan menuju nirwana itu bisa dilakukan dengan melakukan moksa atau pelepasan dari unsur duniawi. Sedangkan jika kita masih memiliki nafsu duniawi, maka kita akan masuk dalam lingkaran reinkarnasi. Dan hidup ini akhirnya nggak berakhir, tapi terlahir kembali sebagai bentuk penebusan dosa, kayak gitu. Ya, oke, itu ya konsepnya. Nah, kemudian akhirnya tadi gue bilang ya, kita akan masuk ke teori masuknya hidup Buddha di Indonesia, kayak gitu. Ini yang tadi gue bilang awal banget ya, ini dikemukakan oleh ahli dari Indonesia dan juga Belanda, kayak gitu. Ya, kita tulis dulu ya. Teori masuknya Hindu Buddha di ke Indonesia, kayak gitu. Pertama ya, kita mengenal adanya teori kolonisasi, kayak gitu. Nah, teori kolonisasi ini diperkenalkan ya oleh Van Leer. Ini Van Leer ini naturalis ya. Naturalis tuh diidentikin dengan ahli-ahli yang ya dibilang biologi gitu, bukan biologi sih, di bidang flora dan fauna gitu loh. Itu sama kayak Raffles lah, ahli dari Inggris. Nah, dia bilang dalam teori kolonisasi ini ya, penjajahan kerajaan di India terhadap wilayah di Indonesia. Ya, jadi konteks ini yang dibahas. Jadi penjajahan ini dalam konteks misalnya tadi ya, teori kolonisasi itu menjelaskan bahwa ada wilayah Indonesia yang pernah dijajah oleh kerajaan di India. Jadi ini menjelaskan tentang penaklukan
Kayak gitu. Di situ nanti akhirnya terjadilah proses yang namanya penyebaran ajaran agama Hindu dan Buddha itu tadi. Kayak gitu. Nah, kemudian ada teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dianggap tadinya menjadi salah satu yang kuat dalam menjelaskan kenapa ajaran Hindu itu bisa datang. Nah, ini diperkenalkan juga oleh Vandler gitu ya. Kayak gitu. Dalam tradisi ini ya, itu dijelaskan bahwa eh, kaum Brahmana sendirilah yang menyebarkan secara langsung ya ajaran Hindu ke kalangan atau ke masyarakat Indonesia. Gitu, sorry, masyarakat Nusantara ya, gue nggak mau pakai konteks Indonesia ya, kayak gitu. Jadi kenapa bisa gitu ya, karena apa, eh ajaran agama Hindu ini ya sebenarnya itu eksklusif. Weda sendiri itu kan berbahasa Sanskerta dan itu hanya bisa dibaca ya dan digunakan ya, bahasa itu digunakan oleh kalangan agamawan atau para pendeta ya atau para resi ya di Hindu itu tadi gitu. Jadi kayak masyarakat biasa tuh nggak bisa baca. Ya kan, masyarakat biasa itu dia nggak bisa mengamalkan atau mengajarkan ya, mengamalkan bisa, mengajarkan ajaran Hindu ke misalnya ke masyarakat lain gitu ya, ke negara lain segala macam, karena mereka nggak punya kemampuan atau nggak punya ilmu Weda kayak gitu. Ini teori yang itu, ya kan. Nah tapi sebenarnya ini ya apa, teori ini agak lemah kayak gitu di kemudian hari, ketika misalnya ada aturan bahwa memang benar, memang benar ya, misalnya Brahmana itu menguasai bahasa Weda kayak gitu, tapi Brahmana itu nggak boleh meninggalkan daratan India. Itu artinya mereka tuh nggak boleh nyebrang laut kayak gitu, ya kan, nggak boleh nyebrang laut. Kenapa? Karena dalam kosmologi mereka atau dalam ajaran mereka, ketika orang India, kan orang Hindu ya, dalam konteks ini si resi ini meninggalkan daratan India, itu sebenarnya masuk ke dalam kubangan dosa gitu. Jadi apa, daratan selain India itu adalah tempat penuh dosa gitu. Jadi ketika misalnya kaum Brahmana itu keluar dari India, ya mereka akhirnya secara itu ya, secara kasar banget itu ya murtad atau keluar dari ajaran agama Hindu gitu, karena mereka akhirnya masuk ke dalam kubangan dosa. Sedangkan istilah Brahmana sendiri ya, atau nanti puncak tertingginya itu Maha Guru, terus ada resi juga, itu sebenarnya adalah orang suci. Jadi orang suci itu nggak boleh ya kan datang atau keluar dari tempat yang suci ke tempat yang penuh dosa itu tadi kayak gitu. Nah kemudian ada teori ketiga, itu kesatria. Ya ini juga jadi salah satu teori yang sempat menguat juga ya dalam misalnya menjelaskan ajaran agama Hindu itu datang ke Indonesia. Ini diperkenalkan oleh ahli botani Belanda ya, C.C. Berg. Ini dia mengemukakan bahwa ini ya, ajaran Hindu ini dibawa langsung melalui proses peperangan kayak gitu. Jadi apa? Terjadi invasi oleh kerajaan ya, atau mungkin kesatria yang melakukan ekspansi ya, perluasan wilayah ke Indonesia. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan teori kolonisasi sih kayak gitu. Ya cuman ya ini bisa dipatahkan dengan mudah sebenarnya, bahwa sama seperti misalnya teori yang kedua, ya kasta kesatria pun nggak memiliki kemampuan tentang Weda, beda dengan kalangan Brahmana gitu ya kayak gitu. Meskipun mereka bisa memperluaskan wilayah, tapi mereka itu nggak bisa itu apa sih, nggak bisa menyebarkan ajaran ini, karena mereka nggak punya kemampuan atau keahlian mereka terbatas gitu terhadap misalnya kitab Weda itu tadi. Jadi mereka nggak bisa. Makanya kalau dalam tradisi Hindu ya kan, kaum Brahmana ini melakukan ini apa, pemberkatan kepada golongan kesatria gitu, atau golongan yang memiliki kekuatan secara politik gitu. Jadi golongan kesatria itu mengundang Brahmana untuk memberkati dia gitu. Itu juga nanti ada di dalam itu ya, kerajaan-kerajaan Indonesia tuh ada kronik-kronik sejarahnya kayak gitu. Misalnya ketika kerajaan yang ada di mana tuh di Bekasi ya, Tarumanegara, itu kan rajanya ya, Purnawarman itu kan mengundang para Brahmana gitu untuk memberkatinya. Terus nanti Brahmana ngasih amal gitu ya, dalam bentuk misalnya 1000 sapi pada waktu itu gitu. Jadi teori ini lemah ya kawan-kawan. Kemudian ada teori yang keempat, ini dianggap menjadi salah satu yang kuat juga. Kenapa semua gue sebut kuat ya? Ya karena memang teori ini nggak langsung muncul 4 ya, tapi berangsur-angsur. Ya teori ini Waisa. Ya teori Waisa ini menjelaskan tentang penyebaran ajaran Hindu yang dilakukan oleh para pedagang atau kasta Waisa ya, kasta pedagang. Gitu. Ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Ya kan, ini melihat aktivitas perdagangan India yang begitu padat sih dengan Nusantara pada waktu itu. Ya kan, teori ini
menjelaskan agak detail ya ketimbang teori-teori yang lain. Jadi proses penyebarannya itu melalui proses perkawinan, kemudian misalnya kerjasama ekonomi kayak gitu, dagang gitu. Karena kan para waisa ini ya atau para pedagang ini kan biasanya melakukan aktivitas perdagangan itu nggak sebentar ya. Mungkin dalam waktu kurun bulan atau tahun mereka tuh harus menetap di tempat dia berdagang ya, misal di Sumatera atau di Jawa, dan di situ akhirnya dia itu justru melakukan aktivitas pernikahan kayak gitu kan, dan akhirnya membentuk jalinan sosial di situ kan yang sedikit demi sedikit itu ya. Kalau kita bicara proses internalisasi selama ratusan tahun, maka di situ nanti akhirnya terbentuklah ya kan media gitu. Artinya terdapat benang yang menghubungkan sebab kenapa ajaran agama itu akhirnya berkembang, yaitu tadi melalui para pedagang ini yang akhirnya memutuskan untuk hidup di wilayah tempat mereka berdagang ya, kemudian memiliki keluarga dan akhirnya melakukan pewarisan agama itu kayak gitu ya. Tapi ya teori ini paling gampang banget juga ya dibantah kalau kita merujuk ke teori nomor 2, bahwa hanyalah kaum Brahmana, lagi-lagi hanya kaum Brahmana yang memiliki kemampuan untuk mengajarkan Weda atau mengajarkan agama Hindu ya kayak gitu. Nah kemudian masuk ke teori terakhir nih kalau dalam klasifikasi ajaran Hindu, yaitu Sudra. Oh sorry, bukan teori terakhir, nanti ada satu lagi ya, itu namanya arus balik. Nah dalam teori Sudra ini dikatakan bahwa kalangan Sudra lah atau kasta yang rendah yang justru dia itu menyebarkan ajarannya. Jadi dikatakan bahwa golongan-golongan Sudra ini kabur dari India, yang kemudian ya dia berlayar kemudian sampai di Indonesia dan akhirnya dia membentuk kehidupan baru kayak itu. Di kehidupan baru itulah akhirnya dia menyebarkan ajaran agama Hindu. Cuman teori ini gampang banget dipatahin kayak gitu. Kenapa? Pertama ya tadi ya dia nggak tahu punya kemampuan Weda, dan kedua kalau secara logika ya, ini juga dibahas tentang logika ya dalam teori ini ya, ketika mereka akhirnya menyebarkan ajaran Hindu ya kan, ya mereka pasti akan berada di kasta Sudra juga gitu. Mereka pasti akan menjelaskan bahwa mereka kasta Sudra. Jadi apa untungnya bagi mereka ketika akhirnya menyebarkan ajaran Hindu dan akhirnya mereka pun tetap harus hidup dalam kasta Sudra kayak gitu. Dan kemudian ada juga yang bilang bahwa nggak mungkin orang-orang Sudra ini bisa datang ke Indonesia, karena biasanya Sudra atau budak ini ya, golongan budak ini atau pekerja kasar ini, mereka pasti berbarengan dengan tuan-tuannya kayak gitu. Atau misalnya ya bareng tuannya itu kayak kesatria, waisa kayak gitu. Ya jadi nggak mungkin mereka bisa datang sendiri. Dan itu dianggap nggak punya kemampuan, baik itu secara finansial, finansial kita bahas. Mungkin mereka nggak bisa bikin kapal segala macamnya, dan juga secara sosial mereka akan terbatasi untuk melakukan perjalanan ke Nusantara kayak gitu. Nah ini akhirnya masuk ke teori terakhir. Nah teori terakhir ini yang dianggap paling relevan, yaitu teori arus balik. Nah ada beberapa ahli sih yang sepakat dengan teori ini ya kan. Nah dalam teori ini menjelaskan bahwa agama Hindu Buddha itu justru disebarkan oleh pribumi sendiri yang belajar agama langsung dari India. Dan ini pendapat dari ini ya Muhammad Yamin dan FDK Box kayak gitu. Nah ini menjelaskan teori yang paling logis kayak gitu. Jadi apa? Kalau kita bicara aktivitas perdagangan itu enggak satu sisi atau enggak pasif, pasti aktif. Perdagangan aktif lah, misalnya kalau kita ituin ya. Jadi apa? Perdagangan itu berlangsung antara India, Cina, kemudian di Nusantara ya. Dan itu pun berlangsung antara orang Nusantara yang kemudian berdagang langsung ke India dan juga ke Cina. Disinilah muncul gagasan bahwa ajaran Hindu justru itu dipelajari oleh orang-orang pribumi yang belajar langsung di India, kemudian dia akhirnya menyebarkan ke Indonesia kayak gitu. Dan ini menjadi bukti yang paling relevan dan juga paling menarik adalah bahwa bahasa Sanskerta di Indonesia ya itu justru menjadi bahasa umum atau bahasa yang dikenal oleh masyarakat kayak gitu. Ya, sedang kalau tulisan kan anggap tulisan Pallawa itu enggak berlaku secara universal di India ya, itu hanya di bagian India bagian selatan, tapi bahasa Sanskerta itu justru dikenal di Indonesia sebagai bahasa umum. Kayak gitu masalahnya. Padahal ini adalah bahasa suci dalam ajaran agama Hindu atau bahasa Weda yang di India sendiri pun nggak bisa dikuasai oleh kalangan masyarakat biasa. Ya masyarakat biasa punya bahasa sendiri-sendiri, misalnya bahasa Tamil, ya kan bahasa misalnya Urdu kayak gitu ya. Itu macam-macam. Tapi ya bahasa Sanskerta itu bahasa Weda, bahasa menyatukan suku-suku di India kayak gitu kan dalam misalnya konteks agama kayak gitu. Nah ini yang menariknya ya. Wah jadi menurut gue ini teori paling relevan.
Dan kemudian nanti ada, ya bukan terakhir berarti ya, ada satu teori lagi tambahan, gue tambahin ya. Ini ada teori Dharma Duta. Ya, Dharma Duta itu artinya sih sebenarnya pengkhotbahan ya. Kayak gitu. Jadi ini teori masuknya agama Buddha sih lebih tepatnya. Jadi yang atas tuh lebih ke agama Hindu. Nah, dalam teori Dharma Duta ini kita menjelaskan bahwa ajaran Buddha itu disebarkan melalui proses pengkhotbahan. Kayak gitu. Pengkhotbahan. Gue tulis dulu ya, pengkhotbahan. Nah, misi ini sebenarnya menjadi unik, ya kan? Karena apa? Ya, ini disebarkan oleh kerajaan Buddha yang berkembang pada abad keempat ya, yaitu kerajaan Gupta. Ya, jadi ketika Hindu itu udah masuk, ya misi Dharma Duta ini baru berjalan. Kayak gitu, dan itu belum masuk ke perkembangan yang cukup signifikan ya. Misalnya kayak gitu. Dan jadi ini ada Dharma Duta, ini artinya pengkhotbahan, ya kan? Terus yang menariknya dari teori Dharma Duta ini ya, ini memang nggak terlalu banyak dikutip sih terkait misalnya teori masuk hidup Buddha, dan itu kadang digeneralisasi teman-teman, ya kan, bahwa seolah-olah teori Hindu Buddha itu ya merujuk ke 5 teori yang di atas tadi, kayak gitu, ya kan. 5 teori itu, padahal ya itu umumnya ya justru menggambarkan masuknya agama Hindu, bukan agama Buddha. Jadi dari misi Dharma Duta ini ya, ini prinsip pengkhotbahan yang dilakukan oleh ajaran Buddha ya, melalui pengkhotbahan itu berarti dia ya itu nanti ada musafir-musafir yang umumnya itu bisa biksu, ya kan, pendeta dalam ajaran Buddha, bisa juga para pedagang segala macam yang dia itu menyebarkan agama Buddha itu tadi. Dan tadi yang gue bilang ya, kemudahan ajaran agama Buddha ini kan karena dia itu nggak menyentuh sisi sensitif ya dari misalnya kehidupan pribadi orang-orang lokal Indonesia, yaitu sisi ketuhanan, tapi dia lebih ke menjelaskan tentang perbuatan, ya kan. Jadi tadi ya konsep berserah diri kayak gitu kan, dia menjelaskan tentang ya kehidupan bagaimana sih bisa lebih baik, menghindari ya hal-hal sifatnya negatif dari perbuatan, perkataan, dan juga perasaan kayak gitu. Ya mungkin itu aja ya pelajaran kita kali ini untuk tradisi Hindu Buddha. Ini belum selesai, nanti kita lanjut. Tonton terus video yang akan dibawakan oleh gue ya. Mungkin itu aja. Terima kasih.